Siapa yang menjadikan saya kuning? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa kembali dengan Bingkai Channel. Kali ini saya akan membahas tentang 10 film Indonesia dengan biaya termahal. Guys, industri film Indonesia memiliki beberapa film yang luar biasa, di mana budget produksinya dianggap sebagai termahal. Industri film Indonesia memang mengalami kemajuan dalam beberapa dekade terakhir ini. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa proyek film yang menjalin kerjasama dengan negara lain. Di sisi lain, bukti kesuksesan dari film tersebut adalah bagaimana rumah produksi berani menghadirkan budget besar. Berikut ini adalah 10 film Indonesia dengan biaya termahal. Nomor 10, The Raid. Seperti kamu ketahui guys, bahwa The Raid menjadi film Indonesia tersukses dalam sejarah dan mendorong ketertarikan pada bela diri pencak silat. Di sisi lain, film ini sekaligus membuat beberapa aktor seperti Iko Uwais, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, dan Joe Taslim meraih ketenaran di Hollywood. Sejumlah kritik menyebut The Raid bahkan sebagai film laga terbaik sepanjang masa. Beberapa hal yang banyak dipuji dari film ini adalah aksi bela diri mendetail yang ditampilkan dan banyaknya jumlah aktor menjadikannya populer di kalangan para penggemar. Menurut informasi, The Raid memakan dana produksi sebesar 11 miliar rupiah. Waktu itu lumayan ya. Namun, dengan kesuksesan yang sangat luar biasa tersebut, film The Raid mampu memperoleh pemasukan 15 kali lebih besar dari box office pada tahun 2011. Yang menarik adalah Gareth Evans sendiri mengaku bahwa sebenarnya budget tersebut dia anggap sangat terbatas sehingga hanya bisa menghadirkan cerita yang sederhana, yaitu seorang polisi berjuang masuk ke gedung dikontrol oleh geng kriminal. Nomor 9, Gundala. Karena kalau lo ikut campur masalah orang lain, hidup lo bakal susah. Gundala merupakan film superhero pertama di Indonesia yang menjadi bagian dari sebuah jagat sinematik, yaitu Bumi Langit Cinematic Universe. Film Gundala sendiri diadaptasi dari karakter komik Indonesia terkenal Gundala yang diciptakan oleh Hasmi pada tahun 1969, disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini dibintangi beberapa nama besar seperti Abimana Arya Satya yang memerankan karakter Gundala, serta Tara Basro dan Aryo Bayu. Gundala sendiri menghadirkan cerita tentang Sancaka, seorang anak yatim piatu yang tumbuh besar di tengah kemiskinan di kota Jakarta. Namun kehidupannya berubah drastis setelah dia tidak sengaja mendapatkan kekuatan super setelah tersambar petir. Kekuatan super yang dimiliki oleh Sancala memberinya kemampuan untuk mengeluarkan petir yang luar biasa. Dengan kekuatan tersebut, Sancaka memutuskan untuk melawan kejahatan dan korupsi yang merajalela di kotanya. Dia kemudian menggunakan identitas Gundala sebagai alter egonya dan mulai menantang para penjahat dengan keadilan dan kekuatan yang dimilikinya. Film yang diproduksi oleh Screenfly Film ini juga bekerjasama dengan Bumi Langit Studio ini ternyata menghabiskan anggaran mencapai 30 miliar rupiah yang digunakan sebagian besar untuk menghadirkan efek visual yang apik. Nomor 8, Apa Artinya Cinta. Film ini diproduksi oleh Sunil Soraya, rilis pada tahun 2005. Film ini dibintangi oleh dua nama besar aktor Indonesia, yaitu Shandy Aulia dan Samuel Rizal. Apa Artinya Cinta sendiri menjadi salah satu film yang jadi bukti kebangkitan film Indonesia di era awal 2000-an. Selain itu, Apa Artinya Cinta merupakan film sequel dari Evil I'm in Love yang rilis pada tahun 2003. Filmnya sendiri masih bercerita tentang kelanjutan hubungan antara Adit dan Tita pada film sebelumnya.
Chemistry yang memang sangat luar biasa antara Shandy Aulia dan Samuel Rizal memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ini jadi sorotan utama dan alasan mengapa filmnya populer. Apa artinya cinta? Kabarnya butuh budget sebesar 30 miliar rupiah. Film ini memakan biaya sangat tinggi karena mengambil lokasi syuting di San Francisco, Amerika Serikat. Meskipun begitu, budget yang luar biasa tersebut bisa dibilang sebanding dengan hasilnya. Karena film ini berhasil meraup 2 juta penonton dan bertahan selama 6 bulan di bioskop seluruh Indonesia. Bahkan, kesuksesan ini juga membuat Apa Artinya Cinta masuk dalam daftar film Indonesia sebagai salah satu film terlaris sepanjang masa. Nomor 7. Ketika Cinta Bertasbih 2. Menurut informasi yang ada, Ketika Cinta Bertasbih 2 menghabiskan budget yang hampir mencapai 40 miliar rupiah. Film ini melakukan proses pengambilan gambar di luar negeri, yaitu tepatnya di Kairo, Mesir. Selain untuk proses pengambilan gambar, budget sebesar 30 miliar rupiah juga digunakan oleh rumah produksi Cinema Art untuk melakukan kegiatan promosi film yang dilakukan secara masif. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa film yang dibintangi oleh Khalidi Asadil Alam, Okky Setiana Dewi, hingga Deddy Mizwar ini pada akhirnya mampu meraih 1,4 juta penonton. Ketika Cinta Bertasbih 2 masih bercerita tentang sosok Azam yang dalam film ini akhirnya kembali ke Indonesia setelah dia sekolah di Kairo. Kita kemudian melihat berbagai lika-liku kehidupan Azam yang harus dia hadapi setelah pulang dari Mesir. Selain harus menghadapi cibiran tetangga, dia juga harus menghadapi tantangan ekonomi. Namun yang juga harus Azam hadapi adalah masalah tambatan hati. Nomor 6. Bumi Manusia. Bumi Manusia merupakan sebuah film kolosal yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Pramudia Anantatur. Film ini melibatkan 2 sosok aktor muda dan berbakat, yaitu Iqbal Ramadan dan Mawar De Jong sebagai pemeran utamanya. Minke dan Annelies merupakan sepasang kekasih yang menjalin hubungan cinta di era kolonial Belanda. Hubungan ini bisa dibilang tidak biasa. Mereka sendiri merupakan seorang pemuda pribumi yang berasal dari tanah Jawa. Sementara Annelies merupakan seorang gadis campuran antara Indonesia dan Belanda dan juga sekaligus anak seorang nyai. Bapak Minke yang baru saja diangkat jadi bupati tidak pernah setuju jika putranya tersebut menjalin hubungan dengan Annelies dan keluarganya. Sebab posisi nyai di masa itu dianggap sangat rendah. Budget film Bumi Manusia sendiri diketahui mencapai 50 miliar rupiah dan menjadi salah satu yang termahal. Hal ini karena lamanya proses pengerjaan film yang memakan waktu sampai 1 tahun. Meskipun begitu, Bumi Manusia berhasil menghadirkan film dengan durasi film mencapai 181 menit. Film ini juga berhasil meraup 1,3 juta penonton pada akhir masa penayangannya. Nomor 5. The Raid 2 atau Berandal. Guys, tentunya sudah tidak asing lagi dengan film yang jadi sequel dari The Raid ini. Masih disutradarai oleh Gareth Evans, The Raid 2 menghadirkan alur cerita yang jauh lebih kompleks lagi. Menghadirkan Iko Uwais, Arifin Putra, Tio Pakusadewo, Oka Antara, dan Julia Estelle. Filmnya memperlihatkan bagaimana Yuda sekarang di penjara. Namun hal itu semata-mata dia lakukan demi sebuah penyamaran di mana dia berusaha mendapatkan perhatian dari anak seorang bos kriminal. Film ini menggabungkan elemen-elemen seperti pertarungan tangan kosong, seni bela diri Indonesia yaitu pencak silat, dan berbagai aksi brutal, serta sinematografi kelas Hollywood. Bahkan, film ini juga menghadirkan aktor dari luar negeri seperti dari Jepang. The Raid 2 dikabarkan menghabiskan budget mencapai 54 miliar rupiah. Salah satu alasan mengapa budget pembuatan filmnya membengkak adalah masalah jadwal syuting yang sempat mengalami kendala. Mereka harus melakukan perubahan jadwal dari 90 hari menjadi 132 hari. Namun film ini sangat sukses dan berhasil meraih 6,8 juta dolar Amerika atau sebesar 96 miliar rupiah. Nomor 4. Film Gunung Emas Elmer. Guys, film ini diadaptasi dari novel karya Joseph Conrad berjudul Elmer's Falls. Film Gunung Emas Elmer
merupakan salah satu film hasil kerjasama antara rumah produksi dari 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Australia. Disutradarai oleh Owe bin Haji Saari, Gunung Emas Elmeyer, bercerita tentang Casper Elmeyer, seorang arkeolog dan pedagang senjata asal Belanda yang mencari gunung emas di Selat Malaka pada abad ke-19. Usahanya tersebut sering dihalangi oleh berbagai rintangan, baik dari para pedagang Arab, manuver politik ketua suku adat setempat, ancaman tentara kolonial Inggris, dan bajak laut. Film Gunung Emas Elmeyer dikabarkan menghabiskan biaya sekitar 60 miliar rupiah, yang mana dana sebesar itu mereka gunakan untuk membuat atmosfer layaknya tahun 1830-an. Selain itu, budget itu juga mereka gunakan untuk promosi besar-besaran hingga ke Amerika Serikat. Sayangnya, meskipun budget mereka sangat besar, namun filmnya sendiri gagal total di pasaran. Nomor 3, Trilogi Merdeka. Industri film Indonesia bisa dibilang sangat jarang memiliki karya epik yang termasuk genre perang atau aksi. Banyak kendala yang harus menjadi alasan mengapa kemudian film bergenre aksi sangat jarang muncul di film Indonesia. Izin mengenai bahan peledak jadi salah satu alasannya. Inilah yang kemudian jadi alasan mengapa Indonesia lebih banyak memiliki film drama, romansa, biopik, dan tentunya horor. Meskipun begitu, bukan berarti Indonesia sama sekali tidak memiliki film aksi. Contoh nyata dari hal ini adalah film Trilogi Merdeka yang merupakan proyek hasil dari rumah produksi Market House milik Rob Erlin dan Jeremy Stewart. Film yang jadi bagian dari Trilogi Merdeka sendiri adalah Merah Putih pada 2009, Darah Garuda pada 2010, dan terakhir adalah Hati Merdeka pada 2011. Ketiga film ini disutradarai oleh Yadi Sugandi dan Connor Allen. Yang luar biasa dari film Trilogi Merdeka adalah bagaimana mereka mampu menggunakan efek praktikal. Contohnya adalah penggunaan peluru hampa, senjata replika, dan efek ledakan yang sangat luar biasa. Inilah yang kemudian membuat ketiga film ini menghabiskan dana hingga 64 miliar rupiah. Sayangnya, dana tersebut tidak sebanding dengan pemasukannya yang hanya berhasil meraup penonton 1,4 juta penonton. Nomor 2, Buya Hamka. Perlu dicatat bahwa mengapa Buya Hamka ada di posisi setelah Trilogi Merdeka adalah karena budget 64 miliar tersebut digelontorkan untuk 3 proyek film. Sementara Buya Hamka menghabiskan budget 60 miliar untuk 1 film saja. Kenapa film Buya Hamka sangat mahal? Yang pertama adalah film ini diproduksi selama 9 tahun lamanya. Yang kedua, biaya make up yang mencapai 3 miliar rupiah untuk pemeran utama Buya Hamka, yaitu Vino J. Bastian. Pembangunan set yang rumit dan detail juga menjadi aspek lainnya yang kemudian membuat dana produksi film ini menjadi besar. Buya Hamka diketahui memiliki durasi total hingga mencapai 7 jam. Karena itu, filmnya kemudian terbagi menjadi 2 bagian. Film Buya Hamka Volume 1 dirilis di platform streaming Netflix pada 17 Agustus 2023 dengan durasi 1 jam 46 menit. Sedangkan film sequelnya yaitu Hamka dan Siti Raham Volume 2 dirilis di bioskop pada tanggal 21 Desember 2023 dengan durasi 1 jam 43 menit. Nomor 1, Foxtrot 6. Menurut informasi dari produser filmnya menyebutkan jika budget yang dikeluarkan mencapai 5 juta dolar atau sekitar 70 miliar rupiah. Foxtrot 6 merupakan film aksi lainnya yang dimiliki oleh industri film Indonesia. Selain juga Trilogi Merdeka, filmnya sendiri pun bisa dibanding sama dengan Trilogi Merdeka. Dalam hal ini, Foxtrot 6 dan Trilogi Merdeka sama-sama merupakan film perang dengan proses produksi dan sentuhan yang lebih modern dan sudut pandang berbeda. Foxtrot 6 adalah film aksi ilmiah Indonesia yang mengangkat cerita tentang kondisi Indonesia di masa depan yang kacau balau. Demi menyelamatkan Indonesia dari cengkraman politisi korup dan jahat, seorang mantan anggota marinir kemudian mendapatkan tugas untuk menyelesaikan misi tersebut. Selain budget yang luar biasa, film ini merupakan hasil kerjasama antara MD Entertainment dan rumah produksi Korea yaitu Ravage Eye Picture dan Staron Picture. Sosok di balik Terminator 2, Zed Jimenjay, Mario Kassar menjadi salah satu produser filmnya.
Kemudian ahli efek visual yang mengerjakan The Walking Dead, Andra Juano juga ikut mengerjakan proyek film ini. Sayangnya film ini kurang laku di pasaran. Bahkan ketika film ini sudah dipromosikan ke Amerika, film bertema aksi kemungkinan bukan selera dari mayoritas penduduk Indonesia, terlepas dari kualitas yang dihadirkan. Film-film Indonesia memang masih terus berkembang hingga sekarang, mulai dari kualitas pengambilan gambar hingga proses produksi lainnya perlahan mulai nampak peningkatan. Dan para produser film pun sendiri nampaknya berani untuk menggelontorkan dana yang besar demi menghadirkan sebuah film yang menarik seperti beberapa contoh di atas tersebut. Demikian guys ulasannya, semoga bermanfaat. Mohon komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.